23 untuk yang memilih nomor 3. Oke, silahkan shuffle. Oke, saya akan ambil ini 3 kartu. Ada the ring, the sheep, and the child. Tahun 2023, yang nomor 3 ini bisa jadi akan menjalin hubungan baru atau punya koneksi baru, bisa jadi ya. Bisa jadi tentang kehidupannya itu ada sesuatu yang berubah, karena di sini ada the sheep. Ada sesuatu yang berubah di dalam kondisi yang mungkin tahun 2022 yang nomor 3 ini cukup berkabut, kalau saya bilang ya, cukup berkabut. Sedangkan nomor 3 di tahun 23 dirimu ibaratnya sudah kabut itu yang mungkin kau rasakan di tahun 22 75%, di tahun 2023 sudah mulai menurun menjadi 25%. Dan dari masalah-masalah yang kamu hadapi ini ternyata membentuk jalan, atau akhirnya kamu menemukan jalan gitu ya. Jadi kisah yang kamu hadapi tahun 2022 itu ternyata memberikan kisah baru yang unik, yang luar biasa, dan seperti kamu hidup kembali. Seperti kamu hidup kembali, atau bisa dibilang kamu terlahir kembali. Ada sesuatu hal yang bikin kamu bahagia, ada sesuatu hal yang mungkin kamu temukan. Bisa jadi kamu menemukan jodoh, bisa jadi kamu menemukan seseorang yang mungkin kamu inginkan, atau menemukan seorang partner ya, menemukan pekerjaan yang kamu inginkan, banyak hal yang ini akhirnya memberikan kehidupan yang berbeda untukmu di tahun 2023. Patience kita lihat, dan ada the emperor. Kamu adalah sosok di mana orang sebenarnya yang sangat tegas, di mana orang yang sebenarnya memiliki banyak talenta ya, banyak kelebihan, banyak kemampuan, dan walaupun terkadang kamu mungkin terlalu keras kepala di sini ya. Nah, di sini kenapa ada relate dengan patience ya, kesabaran. Accept that everything happens in divine order. Jadi apapun dikasih Tuhan memang harus diterima. Penerimaan itu memang butuh waktu. Tidak mudah kita menerima hal-hal yang tidak enak juga ya. Hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang menyakitkan. Tidak semudah itu kita bisa menerima memang ya. Tetapi dengan dirimu banyak belajar kesabaran di tahun 2022, di tahun 2023 kamu lebih baik lagi. Kamu lebih memahami arti kesabaran, lebih memahami arti hidup. Terkadang tidak selalu seperti yang kamu inginkan. Terkadang hidup harus berpasrah dengan alur yang dikasih Tuhan. Ya, lagi-lagi bahwa di sini di tahun 2023 saya merasakan energimu lebih besar, energimu lebih baik daripada tahun 2022 ya. Jadi di sini saya merasakan energi lebih ke dengan dirimu lebih lapang, lebih tenang. Di sini membawa rezeki yang bagus. Queen of Cups, kesabaran, dirimu lebih bersabar lagi, walaupun kamu masih ada sisi emosional, tapi kamu bisa kayak menghadapi hidup kamu itu lebih tenang, dan bisa lebih dewasa, lebih bisa membimbing ibaratnya orang-orang sekitar kamu, memberikan contoh dengan kebijaksanaan yang mungkin kamu dapati dari banyak kisah yang kamu dapati di tahun 2023. Four of Pentacles, seperti yang saya bilang, membawa rezeki yang bagus. Di sini adalah Four of Pentacles yang menandakan kemakmuran, ibaratnya ya, kemakmuran atau tidak kesulitan untuk mencari uang, untuk mencari rezeki. Ibarat kamu itu akan ada datang dari mana aja. Ya, jadi Four of Pentacles di sini dengan Queen of Cup berarti kan kesabaran kamu membuahkan hasil. Ketulusan kamu atau kebaikan kamu selama ini ternyata di tahun 23 memberikan karma baik terhadap hidup kamu.
Karma baik tentunya sisi finansial kamu meningkat. The Death, meski mungkin kamu habis kehilangan sesuatu, habis menghadapi kehilangan sangat luar biasa, sehingga membawa kamu kepada tahap baru atau fase baru, di mana fase yang juga perubahan hidup sangat signifikan ya. Jadi ada hal-hal yang di luar kendali, di luar prediksi kamu terjadi. Di tahun 2023 bisa jadi kamu akan mengalami ini atau kamu sudah mengalami ini. Kita lihat, sehingga fase ini menguatkan kamu lebih lagi. Kamu lebih kuat lagi, lebih tegar lagi, dan malah tidak melemahkan kamu. Diimpress dengan ujian-ujian yang sangat besar itu, ujian yang sangat meluluh lantakan jiwa kamu, ya. Kisah yang habis kamu lalui yang mungkin menguras air mata kamu, ternyata membawa kepada kamu tentang kayak pintu gerbang baru. Ternyata Tuhan tuh mau mengakhiri kisah kemarin, ternyata mau memberi kisah baru yang lebih baik. Di Impress adalah Dewi Kesuburan, di mana kamu bisa melakukan banyak hal dan insya Allah berhasil. Banyak hal yang bisa kamu lakukan dan membawa kemakmuran untuk hidup kamu pastinya, membawa keberuntungan untuk hidup kamu. Fase di mana kamu akan lebih dalam lagi menjadi seseorang. Fase di mana kamu akan lebih banyak kesadaran terhadap hidup ini gitu ya. Jadi di sini tuh kamu semakin di tahun 2023 itu secara spiritual, secara finansial kamu meningkat. Secara spiritual kamu lebih dalam lagi memaknai hidup kamu. Memaknai apa sih yang harus dilakukan, kamu lebih tahu gitu loh. Jadi kayak kamu memang sudah melalui fase-fase yang tidak mudah, sehingga memang ya inilah hidup. Hidup itu kamu menjalani rangkaian kisah yang dikasih Tuhan, yang akhirnya nanti kamu bisa berterima kasih terhadap Tuhan kalau memang kamu melakukannya dengan benar, kamu menjalaninya dengan baik, gitu ya. Menjalani dengan baik bagaimana? Itu tadi, ada saat nggak enak yang harus diterima. Jangan berontak, jangan tidak mau. Meski kita tidak mau bagaimanapun, kita juga tidak bisa menghindari hal-hal yang tidak enak itu. Tetapi menerima dengan sadar diri bahwa ini memang fase yang harus kamu lalui, dan mengambil hikmahnya, mengambil pelajarannya. Ada lessons di setiap time itu ya. Jadi setiap waktu itu yang kamu lalui itu ada pelajarannya. Kita lihat lagi, di sini ada Six of Swords. Dia seperti yang saya bilang, bisa jadi nomor 3 ini akan ada pindah kerja, pindah rumah, pindah tempat. Jadi ada di mana ada akan melalui perjalanan gitu loh. Perjalanan perpindahan yang dari satu tempat ke satu tempat lainnya. Sepertinya tentang pekerjaan ya. Dirimu akan mengalami perjalanan, mungkin bisa jadi keluar kota. Di tahun 2023 itu banyak sekali kamu menghadapi menjalani perjalanan keluar kota, mungkin bisa jadi perjalanan internasional ya. Jadi yang nomor 3 ini bisa jadi akan ada sesuatu memang karena ingin merubah nasib itu tadi ya. Dia akhirnya melakukan hal-hal yang tidak biasanya dia lakukan. Dan sepertinya di Three of Wands di sini kan tanggung jawab yang sangat besar, dia harus melakukan itu. Berarti ini urusan pekerjaan. Ya, dia akan bisa jadi berpindah tempat, atau dia berpindah usaha, atau dia keluar kerja akhirnya melakukan usaha sendiri. Eight of Pentacles, tahun dimana kamu sangat bekerja keras dan membutuhkan uang banyak. Di tahun 2023 benar-benar banyak sekali yang harus dikeluarkan, banyak sekali yang harus dihasilkan juga. Jadi nomor 3 ini cukup bekerja keras ya, bekerja keras, cukup ibaratnya. Tapi di sini kelihatan bahwa kamu juga semangat sekali untuk bekerja, karena kamu juga sudah menemukan jalan untuk pekerjaan kamu. Jadi kamu semangat sekali dan punya planning untuk tahun 2023. Jadi biasanya kalau ada Eight of Pentacles, urusan rizki tidak perlu dikhawatirkan seperti yang saya bilang tadi. Namanya orang pekerja keras nggak mungkin kok sampai kelaparan. Dia pasti akan muter otak terus untuk bagaimana menghasilkan uang. Jadi dia nggak mungkin akan berpangku tangan dengan kondisi yang tidak baik. Makanya orang pekerja keras mungkin fase-fase terendah hanya sebentar, tetapi dia akan bangkit lagi. Itulah yang nomor 3 ya. Di nomor 3, Justice. Mungkin ada urusan-urusan yang mungkin harus diselesaikan di tahun 2023 berhubungan dengan urusan hukum, atau ada urusan-urusan yang memang masih running,
yang harus dia selesaikan ya, dan cukup menguras energi. Tetapi tahun 2023 meski energi kamu juga sangat lelah dan capek, tetapi ada bintang, saya melihat ada bintang bagus banget, berarti nomor 3 ini akan menemukan apa yang dia inginkan, menemukan apa yang dia cari, dan di tahun 2023 ada hal-hal yang dia impikan mungkin terwujud ya. Saya melihat, saya merasakan dimulai bulan Maret ke atas itu akan ada tanda-tanda bahwa impian kamu mulai terwujud. Trimester pertama masih berat ya, jadi harus dijalani, tetapi setelah itu kamu mengalami fase-fase di mana kamu akan menuai hikmah dari semua yang mungkin telah kamu alami di tahun 2022. Bagaimana dengan yang nomor 4? Ada the death. Ada sesuatu yang berakhir. Ada sesuatu yang berakhir, tetapi kamu akhirnya memulai sesuatu gitu ya. Jadi kamu menghadapi hidup baru. Mungkin bisa jadi yang nomor 4 ini habis kehilangan seseorang, habis ditinggalkan seseorang, habis kehilangan pekerjaannya, bisa jadi gitu. Ada kehilangan yang sangat berharga di dalam hidupnya, menjadikan ibaratnya ini adalah fase-fase di mana mungkin bagaimana agar kamu bisa kayak ada pride, yaitu ada self love ya. Bagaimana kamu bisa mencintai hidup kamu, proses di mana kamu bisa menerima semua ini. Jadi memang saya merasakan yang nomor 4 ini begitu berat ya, habis mengalami sesuatu hal yang sangat berat, atau masih mengalami itu, masih mengalami, ibaratnya masih berkabung gitu ya. Dia masih bersedih, dia masih belum bisa move on, dan dia proses dimana menemukan bagaimana dia bisa menemukan berlian di dalam kisah sedihnya. Kenapa saya maksud berlian ya? Karena untuk bisa tahu bahwa kita harus menghadapi hidup ini, meski berat inilah hidup saya, meski pedih inilah hidup saya, meski memiliki sesuatu hal yang sangat ibaratnya ini kamu nggak mau banget memiliki ini, tetapi kamu harus menerima ini, seperti itu. Itulah self love. Bagaimana kamu bisa enjoy, bisa nyaman dengan kondisi kehidupan kamu yang memang mungkin ada yang bisa dibilang tidak begitu bahagia keluarganya, ya harus diterima, bisa misalnya seperti itu. Atau kamu masih belum menemukan kebahagiaan hidup kamu. Kenapa? Itu tadi, karena kamu masih belum bisa menemukan inti dari kehidupan dirimu, bahwa kenapa kamu dilahirkan di dunia ini, untuk apa, kenapa kamu dilahirkan di tempat ini, di keluarga ini, kenapa. Jika kamu sudah mengetahui misi hidup kamu itu, maka kamu bisa enjoy dengan hidup kamu. Kamu bisa cuek dengan hal-hal yang mungkin bikin kamu sedih. Kamu sudah bisa ibaratnya ya sudah diterima, dilewati. Buat apa aku harus menangis? Buat apa aku harus ya udah dijalani dan diterima. Nah, ini adalah proses pembentukan dirimu, proses di mana Tuhan membentuk dirimu menjadi sosok yang mungkin bisa mengisi hidup kamu dengan hal-hal yang mungkin luar biasa. Saat ini kamu masih merasa hampa, merasa tidak tahu sebenarnya apa sih yang kamu inginkan, masih belum tahu apa sih sebenarnya tujuan hidup kamu. Jadi ibaratnya masih meraba-raba. Kita lihat lagi Five of Swords ini ya. Mungkin si yang nomor 4 ini habis dikecewakan oleh seseorang, berulang kali dikecewakan oleh seseorang. Jadi bisa jadi dia sangat bersedih, sangat kau. Dan Queen of Cups, dia sudah lama sekali bersabar untuk ini. Dia sudah lama sekali bersabar untuk ini. Jadi tahun 2023 dirimu masih harus bersabar lagi, harus menguatkan diri lagi. Dan di sini ada usaha di mana kamu ingin keluar dari circle yang mungkin bisa dibilang circle yang toxic ya, circle yang benar-benar
bikin kamu stres. Di tahun 23 kamu masih tertekan dengan kondisi kehidupan kamu. Di tahun 2023 masih banyak sekali tekanan-tekanan yang mungkin menghujam kamu. Makanya di sini ini adalah proses di tahun 2023 untuk nomor 4 adalah dimana mungkin kamu akan menghadapi sesuatu yang lebih berat lagi. Dimana sesuatu yang lebih berat ini sebenarnya membentuk kamu untuk menjadi sosok yang lebih hebat. Ini adalah perjalanan yang harus kamu jalani, mau tidak mau. Ini adalah proses di mana harus kamu terima. Nah, ini adalah bagaimana caranya agar kamu bisa menerima ini. Menerima bahwa ini adalah hidupku. Nine of Cups. Ya, jadi saya merasakan energi di bulan Januari, Februari, Maret itu energi yang sangat berat untuk yang nomor 4. Energi di mana dia banyak sekali menangis, banyak sekali bersedih, banyak sekali menghadapi mungkin kebingungan dan butuh sekali bimbingan ibaratnya. Nah, orang-orang yang seperti ini biasanya memang harus banyak-banyak mendekatkan diri sama Tuhan. Kamu butuh bimbingan Tuhan untuk menentukan arah langkah kamu ke depan gitu. Biar kamu bisa kuat, biar kamu tidak putus asa, biar kamu tidak terjatuh. Di sini ada Six of Diamond. Memang karena kondisi banyak keinginan yang mungkin belum terwujud ya. Banyak, jadi di sini tuh kayak terpampang banyak jalan, kamu bingung mau jalan kemana nih, jalan yang mana nih yang harus aku tempuh. Ada kebingungan, kamu mau kemana, aku harus bagaimana di tahun 2023. Pencarian itu masih ada dan masih banyak sekali gitu ya. Prince of Swords. Di sini kamu berusaha untuk menguatkan diri kamu ya. Ini adalah usaha kamu bagaimana kamu menguatkan diri kamu untuk bisa kuat, bisa tegar dan melakukan hal-hal yang bisa kamu lakukan untuk agar hidup kamu lebih baik. Kamu berusaha dan berjuang di sini. Di bulan Maret kamu mulai ada semangat nih. Kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan. Bulan Maret, April, Mei adalah bulan-bulan dimana kamu berjuang banget. Kamu jangan kalah dengan hidup kamu. Kamu harus menjadi pemenang untuk hidup kamu. Dan sebenarnya manusia itu dilahirkan untuk pemenang. Tergantung bagaimana dia melihat hidupnya, melihat sang pencipta, melihat dirinya. Mungkin dalam kondisi terpuruk, saya juga pernah mengalami seperti dirimu ya. Tetapi satu hal yang mungkin belum kamu lakukan gitu ya. Waktu itu saya lakukan, yaitu saya tidak meninggalkan ibadah ya sesuai dengan agama saya, dan saya melakukan apa yang saya bisa. Saya banyak membaca buku ya, saya tidak ada pembimbing. Saya akhirnya melakukan puasa itu saya niatkan untuk hidup saya agar hidup saya lebih baik, dengan melewati kisah-kisah saya dengan puasa Daud ya. Terus di situ akhirnya terjawab satu demi satu, dan ternyata doa saya, ikhtiar saya dengan doa itu ternyata juga membuahkan hasil. Seperti dirimu, jika kamu tidak ada yang bisa kamu lakukan berdoa. Walaupun sepanjang hari kamu berdoa, itu oke, nggak apa-apa, daripada sepanjang hari kamu mengeluh, daripada sepanjang hari kamu putus asa. Jadi jika kamu muslim, nggak apa-apa sepanjang hari kamu ngaji, yang bisa kamu lagi blunder, kamu lagi nggak tahu apa yang harus kamu lakukan, minta sama Tuhan ya. Agama Kristen, mungkin Katolik, yang agama Buddha, Hindu ya, bisa dilakukan baca mantra satu hari. Yang Kristen nama Katolik yang bisa pegang rosario setiap hari ya, seperti berzikir juga ya, itu yang harus dilakukan gitu. Kamu bisa melakukan itu, dan sebenarnya itu juga bisa membuka jalan kalau kamu yakin. Pada waktu saya terpuruk, saya mengaji terus, saya buat ngaji biar saya tidak sedih. Saya buat sholat, kenapa? Memang saya tahu banget bahwa ini adalah fase dimana saya harus melewati itu. Fase dimana saya masih di bawah. Nah seperti itu, saya harus menyadari itu. Dan yakin banget bahwa saya bisa sampai di titik itu. Saya punya mimpi. Ini adalah fase dimana saya harus melakoni ini, melalui ini. Mimpi saya masih di sana, saya masih di sini. Ini memang harus saya lalui. Jatuh, saya harus bangun. Saya nggak boleh terjatuh terlalu lama. Jadi kamu pun begitu, jangan terjatuh begitu lama, jangan putus asa terlalu lama. Itu akan memberikan energi negatif sangat besar terhadap dirimu. Minta, nangis-nangis saja sama Tuhan, minta sama Tuhan. Bisa membuka pintu kemudahan untuk dirimu. The Tower di mana fase masalah kamu tuh masih menghadapi masalah yang masih running. Masalah mungkin tahun kemarin yang masih ada buntutnya, yang belum terselesaikan, ibarat gitu. Jadi masih ada buntutnya yang
terasa sangat berat dan butuh strategi untuk menghadapi itu. Jadi di sini kayaknya memang yang nomor 4 ini benar-benar harus punya strategi, harus bisa menemukan dan mencari strategi untuk menghadapi hidupnya. Di sisi lain, Two of Cups. Di sisi lain, di sisi kekalutan kamu, akan ada bertemu dengan orang yang sangat appreciate dengan kamu. Orang yang mendukung kamu itu masih ada di sini. Mungkin orang-orang terdekat kamu, masih ada orang yang sayang kamu, dan kamu tidak sendirian. Kamu punya teman-teman yang baik. Kamu punya mereka gitu yang bisa ibaratnya memberikan banyak hal dukungan moral mungkin untuk kamu. Nah, di sini walaupun di tahun 2023 masih belum sepenuhnya keinginan kamu terwujud, tetapi seenggaknya kamu tahu. Kamu sudah tahu jalan yang harus kamu tempuh. Jadi dengan proses itu ternyata di tahun 2023 yang nomor 4 ini menemukan jalan yang harus dia pilih untuk hidupnya, jalan yang lebih baik untuk hidupnya. Jadi dia ini masih fase perjalanan sangat panjang yang ibaratnya orang itu masih mencari jalan, dan dia di tahun 2023 menemukan jalan itu. Walaupun menemukan jalan itu masih mungkin bulan-bulan habis Maret gitu ya, baru kebuka. Oh, ini loh maksudnya Tuhan, loh ini loh maksudnya ternyata, dan dirimu akhirnya bersyukur untuk itu. Knight of Cups, tahun dimana kamu masih banyak sekali berjuang, masih harus banyak bersabar gitu ya, menahan diri untuk hal-hal yang mungkin kamu inginkan. Kamu harus mengikat-ikat pinggang dulu, kamu harus banyak menahan diri dulu untuk banyak hal yang kamu ingin impikan. Di tahun 2023 mungkin mimpi kamu belum seutuhnya terwujud, tetapi mungkin di tahun 2023 adalah kamu menanam sesuatu untuk tahun depannya ya. Jadi energi kamu memang masih energi ibaratnya kamu menanam untuk hidup kamu. Jadi masih berkeringat, masih capek, masih lelah. Ibaratnya panen itu belum, panen itu masih sedikit. Jadi harus lebih bersabar dan lebih kuat lagi, dan harus banyak mendekatkan diri sama Tuhan. Semoga bersabar untuk yang nomor 4 dan diberi kekuatan untuk menjalaninya ya. Ini adalah fase di mana memang kamu harus melewatinya. Bagaimanakah yang nomor 5?